Bayangkan sebuah kota yang berdiri di atas pegunungan, diselimuti kabut, dipenuhi gedung pencakar langit, dan jalanan yang melayang di udara. Kota ini bukan mimpi, bukan fiksi, ini nyata. Ini Chongqing, kota dengan 1000 kejutan. Selamat datang kembali di Cak Rif Channel. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu kota paling unik di dunia. Kota yang bikin kita bertanya-tanya, kok bisa begini? Siap-siap, karena Chongqing bukan sekedar kota. Ini adalah pengalaman. Keunikan pertama, kota 3 dimensi. Chongqing, kota yang menantang gravitasi. Bayangkan sebuah kota yang tidak dibangun di atas tanah datar, tapi di atas bukit, lembah, dan tebing curam. Inilah Chongqing, kota yang dijuluki sebagai kota 3 dimensi, karena setiap sudutnya menantang logika tata ruang konvensional. Di sini, jalan raya bisa berada di lantai 11 gedung, sementara lantai dasar gedung justru berada di bawah jalan utama. Kamu bisa naik lift dari lantai 1 ke lantai 25, lalu keluar langsung ke trotoar. Bingung? Sama, tapi itulah keunikannya. Jalanan di Chongqing bertingkat-tingkat, saling bersilangan, dan kadang terlihat seperti melayang di udara. Ada jalan layang di atas jalan layang, ada jembatan yang menghubungkan bukit ke bukit, dan ada terowongan yang menembus gunung. Kota ini seperti labirin vertikal yang hidup. Naik kendaraan di sini rasanya seperti main roller coaster. Kamu bisa naik dari jalan datar, lalu tiba-tiba menanjak tajam, belok ke kiri, masuk terowongan, keluar di atas jembatan, lalu turun lagi ke jalan bawah tanah. Semua itu dalam waktu kurang dari 5 menit. Bahkan GPS pun sering bingung. Banyak pengemudi yang bilang, kalau belum nyasar di Chongqing, berarti kamu belum benar-benar ke sini. Tapi justru itulah daya tariknya. Kota ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga petualangan arsitektural. Chongqing membuktikan bahwa keterbatasan geografi bukan penghalang, tapi justru peluang untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kota ini bukan cuma 3 dimensi, kadang rasanya seperti 4 dimensi. Karena setiap belokan, setiap tanjakan, dan setiap jembatan menyimpan kejutan yang tak terduga. Selamat datang di Chongqing, kota yang tidak hanya dibangun, tapi dirancang untuk membuatmu takjub. Keunikan kedua, monorail menembus gedung ketika infrastruktur menantang imajinasi. Bayangkan kamu tinggal di lantai 6 sebuah apartemen, dan setiap hari kereta melintas tepat di belakang ruang tamu. Bukan suara dari kejauhan, tapi benar-benar lewat di dalam bangunan tempat kamu tinggal. Kedengarannya mustahil. Di Chongqing, itu kenyataan. Stasiun Liziba adalah salah satu ikon paling mencengangkan dari kota ini. Monorail yang melintas di jalur ini tidak hanya melewati gedung, ia menembusnya. Secara harfiah, rel kereta dibangun di dalam struktur apartemen dan kereta melaju seperti biasa, seolah tidak ada yang aneh. Yang luar biasa, bangunan ini bukan sekedar tempat transit. Di atas dan di bawah jalur monorail, ada unit hunian, toko, bahkan kantor. Penduduknya sudah terbiasa dengan suara kereta yang lewat setiap beberapa menit. Bagi mereka, itu bukan gangguan, itu bagian dari ritme hidup. Desain ini bukan hasil kebetulan, tapi solusi cerdas dari keterbatasan lahan. Chongqing adalah kota yang padat, berbukit, dan penuh tantangan geografis. Jadi, alih-alih membongkar bangunan atau memindahkan jalur, para insinyur justru menyatukan keduanya. Hasilnya apa? Sebuah mahakarya urban yang bikin dunia tercengang. Dan jangan salah, ini bukan proyek asal-asalan. Jalur monorail ini dirancang dengan teknologi peredam suara dan getaran, sehingga kereta bisa melintas tanpa mengganggu kenyamanan penghuni. Bahkan, banyak turis datang hanya untuk melihat momen ketika kereta masuk ke gedung. Liziba bukan sekedar stasiun. Ia adalah simbol bagaimana kreativitas bisa mengalahkan keterbatasan. Di kota lain, mungkin ini dianggap gila. Tapi di Chongqing, ini disebut inovasi. Kalau kamu pikir kamu sudah lihat semuanya,
Tunggu sampai kamu berdiri di depan Liziba, karena di sini arsitektur dan transportasi menyatu dalam satu tarikan nafas. Keunikan ketiga, kota kabut yang mistis. Chongqing, negeri di antara langit dan bumi. Bayangkan kamu berdiri di balkon lantai 30, memandang ke kejauhan, tapi yang terlihat bukan gedung, bukan jalan, bukan sungai. Hanya kabut putih yang menyelimuti segalanya. Diam, tenang, seolah waktu berhenti. Inilah Chongqing saat pagi tiba. Kabut tipis turun perlahan, membungkus kota seperti selimut raksasa. Gedung-gedung pencakar langit tampak melayang. Jembatan menghilang di balik awan, dan jalanan seakan mengarah ke dimensi lain. Fenomena ini bukan kejadian langka. Kabut adalah bagian dari identitas Chongqing. Hampir setiap hari, terutama di musim dingin dan penghujan, kabut hadir sebagai tamu tetap yang mengubah wajah kota menjadi lukisan surrealis. Banyak fotografer menyebut Chongqing sebagai surga kabut, karena di sini kabut bukan sekedar cuaca, tapi atmosfer. Ia menciptakan suasana yang magis, misterius, bahkan romantis. Kota yang biasanya sibuk dan padat mendadak terasa sunyi dan kontemplatif. Tak heran kalau Chongqing sering dijuluki sebagai kota di atas awan, bukan karena ketinggiannya, tapi karena kabutnya yang membuat segalanya tampak seperti melayang di langit. Rasanya seperti berada di dunia paralel antara realita dan mimpi. Dan yang menarik, kabut ini bukan penghalang, justru menjadi daya tarik wisata. Banyak turis datang pagi-pagi hanya untuk menyaksikan kabut turun dari bukit, menyelimuti sungai Yangtze, dan perlahan menghilang saat matahari mulai naik. Kabut di Chongqing bukan hanya fenomena alam, ia adalah narasi visual. Ia adalah latar cerita. Ia adalah alasan kenapa kota ini terasa hidup, bahkan saat semuanya tampak diam. Jika kamu ingin merasakan bagaimana rasanya berjalan di antara awan, kamu tak perlu naik pesawat terbang. Cukup datang ke Chongqing dan biarkan kabut menyambutmu seperti sahabat lama. Keunikan keempat, kota api dan kuliner pedas. Chongqing, surga lidah yang membara. Jika ada kota yang bisa membuatmu berkeringat hanya karena makan, maka itu adalah Chongqing. Bukan karena cuacanya saja yang panas, tapi karena setiap sendok makanan di sini seperti percikan api yang membakar lidah. Chongqing dikenal sebagai kota api, dan bukan tanpa alasan. Di musim panas, suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius, membuat udara terasa seperti oven terbuka. Tapi, panasnya bukan hanya dari matahari. Panasnya juga datang dari dapur-dapur yang tak pernah berhenti menyajikan kuliner pedas legendaris. Disinilah lahir salah satu ikon kuliner paling ekstrim di Asia, Chongqing Hot Pot. Sebuah panci besar berisi kuah merah menyala, penuh dengan cabai kering dan lada Sichuan yang terkenal dengan sensasi mati rasa. Sekali celup, daging berubah jadi bom rasa. Sekali suap, keringat langsung mengalir meski kamu duduk di ruangan ber-AC. Tapi jangan salah, pedasnya bukan sekedar menyiksa. Ada seni di balik setiap racikan. Kuahnya dibuat dari puluhan rempah, dimasak berjam-jam, dan disajikan dengan irisan daging sapi, babat, jamur, tahu, bahkan otak babi bagi yang berani mencoba. Bagi warga lokal, hotpot bukan sekedar makanan. Ia adalah ritual. Tempat berkumpul, berbagi cerita, dan menguji batas toleransi lidah. Semakin kamu berkeringat, semakin kamu dianggap layak disebut orang Chongqing. Dan bukan cuma hotpot. Hampir semua makanan di sini punya level kepedasan yang bikin lidah bergetar. Dari mie mala yang menggigit, ayam goreng cabai yang meledak di mulut, sampai camilan ringan yang tetap bikin mata berair. Kuliner Chongqing adalah pengalaman. Bukan hanya soal rasa, tapi juga soal keberanian. Karena di sini, makan bukan sekedar kenyang, tapi juga tantangan. Jadi kalau kamu merasa jago makan pedas, datanglah ke Chongqing dan bersiaplah. Karena di sini, lidahmu akan diuji, dan kamu akan tahu arti sebenarnya dari makanan yang membara. Keunikan kelima, lanskap alam yang spektakuler.
Chongqing, di mana alam dan peradaban bertemu. Ketika kita bicara tentang Chongqing, jangan hanya bayangkan gedung-gedung tinggi dan jalan layang yang rumit. Di balik kemegahan kotanya, tersembunyi lanskap alam yang begitu megah, liar, dan tak tersentuh waktu. Kota ini berdiri di antara dua sungai besar, Sungai Yangtze dan Sungai Jialing. Dari atas, keduanya tampak seperti urat nadi yang mengalirkan kehidupan ke seluruh penjuru Chongqing. Airnya berkilau di bawah sinar matahari, membelah kota dengan tenang namun penuh kekuatan. Tapi, bukan hanya sungai yang membuat Chongqing istimewa. Di sisi barat kota, terdapat ukiran batu dazu, kompleks pahatan kuno yang dibuat langsung di tebing batu. Reliefnya menggambarkan ajaran Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme dengan detail yang luar biasa. Bayangkan, karya seni spiritual ini sudah ada sejak abad ke-7 dan masih berdiri kokoh hingga hari ini. Lalu kita melangkah ke tenggara, ke wilayah pegunungan Wulong. Di sana, alam menunjukkan keajaibannya. Formasi batu kapur raksasa menjulang seperti gerbang menuju dunia lain. Lanskap Karst Wulong ini begitu menakjubkan, sampai-sampai UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia. Di antara tebing-tebing curam dan gua-gua alami, kamu bisa menemukan jembatan batu raksasa, air terjun tersembunyi, dan lembah hijau yang seolah belum pernah dijamah manusia. Suasananya tenang, tapi sekaligus menggetarkan jiwa. Chongqing bukan hanya kota modern. Ia adalah tempat di mana peradaban kuno dan keindahan alam berpadu dalam harmoni. Di satu sisi, kamu bisa menikmati teknologi canggih dan arsitektur futuristik. Di sisi lain, kamu bisa berdiri di tengah alam yang membuatmu merasa kecil dan takjub. Jika kamu mencari tempat yang bisa membuatmu terdiam karena keindahannya, Chongqing punya jawabannya. Di sini, alam bukan latar belakang. Ia adalah panggung utama. Keunikan keenam, arsitektur futuristik ala cyberpunk. Chongqing, kota dari masa depan yang sudah hadir hari ini. Bayangkan kamu berjalan di tengah kota, malam hari, dikelilingi gedung-gedung menjulang dengan lampu neon berwarna ungu, biru, dan merah menyala. Di kejauhan, monorel melintas di antara bangunan dan jalanan basah memantulkan cahaya seperti adegan film fiksi ilmiah. Kedengarannya seperti Tokyo di Blade Runner? Bukan, ini Chongqing. Kota ini punya atmosfer yang tak bisa dijelaskan dengan kata modern saja. Arsitekturnya bukan sekedar tinggi dan megah, tapi punya karakter. Setiap sudut kota terasa seperti bagian dari dunia digital yang hidup. Dari jembatan gantung yang diterangi LED, hingga gedung-gedung dengan desain geometris tajam dan pencahayaan dinamis, semuanya tampak seperti simulasi masa depan yang sudah aktif. Saat malam tiba, Chongqing berubah total. Kota ini bertransformasi menjadi lanskap cyberpunk yang nyata. Lampu-lampu jalan menyala seperti sirkuit elektronik, reklame digital berkedip di antara kabut, dan bayangan gedung menciptakan siluet dramatis yang memukau. Salah satu spot paling ikonik adalah kawasan Jefangbe dan Hongya Cave. Di sini, kamu bisa melihat perpaduan antara arsitektur tradisional Tiongkok dan desain futuristik yang berani. Hongya Cave misalnya, terlihat seperti desa kuno yang digantung di tebing. Tapi saat malam tiba, ia bersinar seperti kota dalam game RPG. Yang menarik, vibe cyberpunk di Chongqing bukan hasil rekayasa. Ia tumbuh secara organik dari kebutuhan kota yang padat, bertingkat, dan terus berkembang. Tata ruang vertikal, jalur transportasi yang melayang, serta pencahayaan yang cerdas menjadikan kota ini terasa seperti simulasi masa depan yang sudah aktif. Banyak fotografer dan filmmaker datang ke sini hanya untuk menangkap suasana malam Chongqing. Karena di sini, kamu tak perlu CGI untuk menciptakan dunia fiksi. Kamu hanya perlu kamera dan keberanian untuk menjelajah. Chongqing bukan sekedar kota, ia adalah panggung visual, tempat di mana masa depan bukan sekedar impian, tapi sudah berdiri, menyala, dan menatap kita balik. Keunikan terakhir, yaitu ketujuh, pabrik ramah lingkungan berbasis AI Chongqing.
ketika industri bertemu masa depan. Di balik gemerlap lampu kota dan hiruk-pikuk jalanan Chongqing, tersembunyi sebuah revolusi yang mungkin tak banyak orang tahu. Sebuah transformasi diam-diam yang sedang mengubah wajah industri dunia. Chongqing bukan hanya kota penuh kejutan visual, ia juga menjadi pionir dalam hal yang lebih besar, industri hijau berbasis kecerdasan buatan. Disinilah masa depan sedang dibentuk, bukan di Silicon Valley, tapi di jantung Tiongkok Barat Daya. Bayangkan sebuah pabrik yang nyaris tanpa suara. Tidak ada asap hitam mengepul, tidak ada limbah mencemari sungai, yang terdengar hanyalah dengungan mesin pintar dan alur kerja yang diatur oleh algoritma. Semua proses produksi dikendalikan oleh sistem AI yang mampu memantau, menganalisis, dan mengoptimalkan energi secara real-time. Pabrik-pabrik ini tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil. Mereka menggunakan energi terbarukan dari panel surya di atap, turbin angin di perbukitan, hingga sistem daur ulang air yang canggih. Bahkan, limbah produksinya bisa diolah kembali menjadi energi atau bahan baku baru. Salah satu contohnya adalah kawasan industri pintar di Liangjiang New Area. Di sana teknologi dan keberlanjutan berjalan beriringan. Robot-robot otomatis bekerja tanpa henti, sementara sistem pintar meminimalkan emisi karbon hingga nyaris nol. Ini bukan sekedar efisiensi, ini evolusi. Yang lebih menarik, pendekatan ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga filosofi. Pemerintah kota dan pelaku industri di Chongqing percaya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus merusak lingkungan. Mereka membuktikan bahwa kita bisa membangun tanpa menghancurkan. Dan hasilnya, kota ini kini menjadi contoh global. Banyak negara datang untuk belajar. Banyak perusahaan teknologi dunia mulai melirik Chongqing sebagai pusat inovasi baru. Karena di sini, masa depan bukan sekedar konsep. Ia sedang berjalan sekarang. Chongqing telah membuktikan satu hal penting, bahwa teknologi dan alam bisa berdampingan, bahwa industri bisa maju tanpa meninggalkan jejak yang merusak bumi. Dan mungkin di masa depan ketika kita bicara tentang pusat inovasi dunia, kita tidak lagi menyebut Silicon Valley, kita akan menyebut satu nama, Chongqing. Jadi itulah 7 keunikan dari Chongqing, kota dengan 1000 kejutan. Kota ini bukan cuma destinasi wisata, tapi juga simbol kreativitas, keberanian, dan masa depan. Kalau suatu hari kamu ingin merasakan dunia lain tanpa harus ke planet lain, datanglah ke Chongqing. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam kejutan.